tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, yang tempat banjir itu, di sanalah dia melakukan sholat jamaah takdim. Kenapa kok harus jamaah takdim, Ustaz? Karena ada keharusan buat dia habis sholat, kan dia balik lagi ke tempatnya. Apalagi zaman kayak orang Medan, banyak apa namanya yang besi-besi itu apa namanya Pak, yang sekarang raya, banyak raya yang sekarang raya besi, ditinggal orang rumahnya liu nanti. Jadi mau tidak mau dia cari tempat kering, dia jamaah takdim, balik lagi dia. Ustaz, bagaimana kalau seandainya rumahnya bertingkat, kejadian banjir sepinggang tapi rumahnya bertingkat, bolehkah dia menjamaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih punya tempat untuk sholat dalam keadaan nyaman. Karena rumahnya bertingkat. Ustaz, ini kan contoh. Bagaimana kalau ada orang rumahnya banjir Ustaz, tapi dia punya lemari sholat dia di atas lemarinya? Nah, ini misal, karena saya tengok kemarin ada di TikTok Pak, perempuan rambutnya panjang, suaminya takut sama jenis kuntilanak, datang dia dari pamitan ini rambutnya pakainya dress warna putih, habis itu duduk dia di atas apanya, di atas lemarinya, dilemparnya suaminya pakai begini, terbangun suaminya, berjerit-jerit suaminya ketakutan. Lalu saya terpikir, andai kata ada orang banjir, lalu sholatlah dia di atas lemarinya, boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena lemari pada umumnya tidaklah kuat untuk dipakai sholat. Dia badan kan tidak kuat itu untuk dipakai kita. Kelihatannya bisa, tapi pada dasarnya tidak bisa. Maka itu tidak boleh dijamaah. Nah, jamaahnya dia boleh menjamaah dengan cara pergi keluar, cari tempat kering, lalu kemudian dia jamaah takdim, misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, kalau rumahnya bertingkat boleh berjamaah, tidak boleh. Hanya untuk rumah yang jenisnya tidak bertingkat. Lalu kemudian yang kedua, wujudul maqari dan ihrami fil ula wa inda tahalluli minha. Adanya banjir itu, artinya banjir itu memang ada sejak dia takbiratul ihram pertama. Artinya ketika dia sholat takbir itu memang dia yakin masih banjir. Kalau keluar dia dari rumahnya sampai dia tempat kering, dia masih ragu-ragu, itu udah kering, udah surut atau belum ya. Nah, sebelum dia melakukan sholat, boleh dia menelpon keluarganya lagi, kayak mana kondisi air, oh masih sama, masih tinggi, bolehlah buat dia untuk melakukan sholat jamaah takdim. Harus yakin dia di saat takbir pertamanya itu, takbiratul ihram sholatnya yang pertama, banjir itu masih ada. Wa inna tahalluli minha, begitu juga sampai selesainya dia dari sholatnya. Wa dawamu ila al-ihram bisaniyah, sampai juga banjir itu harus dia yakin sampai di saat dia takbiratul ihram yang untuk sholat yang kedua. Nah, yakin dia masih banjir juga, maka dibolehkan. Artinya, andai kata di sholat pertama dia masih tahu itu kondisinya banjir, 4 rakaat dia sholat, zuhurnya 4 rakaat, lalu kemudian pas mau sholat asar, tiba-tiba ada anak nelpon, "Mak, gimana kondisi air?" "Oh, udah surut air kita, udah semana, ini semata kaki." Batallah jamaahnya. Kenapa? Karena kalau sudah surut semata kaki, bertanda airnya mau kering, habis kan gitu kan, maka tidak boleh buat dia menjamaah. Dia harus yakin bahwa air itu masih tinggi sehingga
dia boleh untuk menjamak sholatnya. Lalu kemudian at-takuna fi makanin wahid, dia melakukan sholat itu harus di tempat yang jauh, yang betul-betul aman dari banjir. Bisa harus di banjir, tapi beberapa meter ke sana kering. Boleh nggak dia menjamak? Oh, nggak boleh. Sini banjir. Nah, tapi Ustaz, kalau ke dekat tol sana itu udah kering, boleh nggak dia menjamak? Boleh. Kenapa? Karena dari sini ke sana agak jauh juga itu, Pak. Terasa itu kalau jalan. Tapi kalau misalnya cuma 100 meter jaraknya, itu nggak bisa. Dia harus dalam keadaan yang agak jauh. Nah, ayyata'azza minal fadli fi tariqihi, dan dia harus yakin bahwa kalau seandainya nanti dia tidak meninggalkan tempatnya, ini ada berisiko dia. Maka mau tidak mau dia harus melakukan sholat jamaah. Nah, ini ketentuan. Kalau dia sakit, harus sakitnya tadi menyebabkan masyaqqah sadidah, kesulitan yang luar biasa. Kalau dia menjamak karena hujan atau karena banjir, jamaknya hanya bisa jamak takdim. Yang kedua, dia harus yakin bahwa selama dia sholat, banjir itu masih tinggi. Itulah kesimpulannya. Nah, Ustaz, bagaimana praktek jamak takdim dengan jamak takhir? Ustaz menceritakan aja sholatnya dikerjakan jamak, tapi prakteknya seperti apa? Nah, dalam kitab Taqrirul dikatakan jamak takdim ketentuannya yang pertama, waktu niyati fi asna'i sholatil ula. Waktu niat jamak takdim itu di dalam sholat yang pertama. Di dalam sholat yang pertama. Jadi prakteknya seperti apa, Ustaz? Prakteknya begini, Bapak Ibu. Pertama, dia sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin takbiratul qiblat dan nilai ta'ala. Itu harus dilapaskan. Kalau sesingkat-singkatnya dia sholat wanita kosong ta'arud ta'ir, maka ketika dia sholat di saat takbirnya aku sholat fardhu zuhur, otomatislah dia sudah paham. Di saat dia sedang takbir Allahu Akbar, sudah setelah takbir dia baca Al-Fatihah, diniatkannya kujamakkan asar di waktu zuhur atau kujamak takdimkan asar di waktu zuhur. Udah, lanjut lagi yang melakukan sholatnya sampailah 4 rakaat, selesailah sholat zuhurnya. Habis itu yang lanjut berdiri untuk melakukan sholat asar. Bagaimana niatnya, Ustaz? Tinggal niat dia, aku sholat fardhu asar. Itulah caranya. Asar berarti 4 rakaat. Sholat fardhu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tinggal dia lanjut sholat asarnya 4 rakaat. Ustaz, kok dia nggak ada niat jamaknya lagi? Karena letak jamaknya jamaah itu harus ada di dalam sholat yang pertama, bukan ketika dia sedang sholat kedua. Seringkali kalau kita belajar pakai buku tuntunan sholat yang warna apa biru, ada warna ungu itu, kadang-kadang dibuat bingung. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Wih, pusing kepala ibu. Aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijamakkan asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Kalau pakai itu di saat ibu takbir sampai mengangkat tangan, ketika mengangkat tangan payah itu maksudnya. Payah
seperti biasa, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Setelah atau setelah baca Al-Fatihah, munculkan niat menjamakkan asar kepada zuhur atau kerjakan sholat asar di waktu zuhur. Itulah namanya niat jamak takdim. Habis itu tinggal berdiri awal, tinggal melakukan sholat asar. Itu waktu niatnya. Lalu kemudian dawatul musli ila tamamil ihram bi sholati tsaniyah. Adanya uzur tadi sebab dia melakukan sholat jamaah tadi itu sampai selesai takbiratul ihram sholat yang kedua. Contoh tadi banjir, atau contohnya tadi sakit yang luar biasa, barangkali apa namanya dialami, maka kondisi banjir tadi atau kondisi sakit tadi itu memang